Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tidi Irawan, mahasiswa jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Soska Riau. Di sini saya akan menyelesaikan matriks 6x6 dengan menggunakan software R. Langkah pertamanya itu kita buka terlebih dahulu aplikasi software R-nya. Baiklah, nah ini adalah tampilan utama pada software R. Di sini saya mempunyai matriks B 6x6. Baiklah, kita buat saja untuk matriks BB nya, yaitu kita tuliskan matriks C, buka kurung C dan buka kurung lagi 1, 2, negatif 3, 4, 1, 2, negatif 3, 1, negatif 1, 3, negatif 1, 2, 0, negatif 2, negatif 3, 1, negatif 3, 0, 1, negatif 1, 1, 2, 3, 2, 1, negatif 1, 2, negatif 1, negatif 3, 0, 4, 2, 1, negatif 2, 4, negatif 2, 4, negatif 1, tutup kurung, encol sama dengan 6. Kita menggunakan encol sama dengan 6 di sini karena matriksnya itu berbentuk 6 baris dan 6 kolom, maka terdapat 6 kolom. Selanjutnya koma by row sama dengan true. Lalu kita enter. Kita periksa terlebih dahulu apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, maka kita tekan enter. Lalu kita panggil matriks BB nya. Nah, ini adalah matriks yang matriks 6x6 yang akan kita selesaikan. Selanjutnya yaitu kita akan mencari inverse dari matriks BB ini. Nah, dengan cara menambahkan matriks identitas ke sebelah matriks BB, yaitu kita buat saja di sini matriks AA. Di sini kita akan menambahkan matriks identitas ke sebelah matriks BB. Kemudian kita tuliskan matriks, kemudian buka kurung C, kemudian buka kurung lagi, kita masukkan 1, 2, negatif 3, 4, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 2, negatif 3, 1, 3, negatif 1, 2, 0, 1, 2, 3, ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian koma negatif 2, negatif 3, 0, 1, negatif 1, 0, 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 2, 1, negatif 1, kemudian 2, 3, kemudian 1, dan 0, kemudian 2, negatif 2, 1, 0, 2, negatif 1, dan negatif 3, kemudian 0, kemudian 4, kemudian 2,
kemudian nolnya 1 2 3 4, kemudian 1 0 1 negatif 2 4 negatif 2 negatif 4 negatif 1, kemudian di sini nolnya ada 5 1 2 3 4 5 tuh, kemudian tutup kurung ya, kemudian koma and call sama dengan 12 karena kolom yang digunakan di sini yaitu ada 12 kolom, kemudian koma by row terus sama dengan true, lalu kita enter, lalu kita panggil matriks AA nya. Baiklah, di sini sudah kita tambahkan matriks identitas ke sebelah matriks BB. Langkah selanjutnya yaitu untuk mendapatkan inverse-nya, kita harus memindahkan matriks identitas ini ke sebelah kiri. Selanjutnya, langkah pertama kita akan merubah nilai pada baris pertama di kolom pertama yaitu menjadi nilai satu utama. Kita sebut saja untuk baris pertamanya yaitu L1, kemudian matriks AA pada baris 1 kita kalikan dengan 1 dibagi dengan matriks AA baris 1 kolom 1, lalu kita enter. Jika sudah, kita panggil L1 nya. Nah, di sini tetap ya barisnya karena emang dari awal entry-nya sudah 1. Namun kita menggunakan program di sini secara umum. Jadi kita dapat menyelesaikan sistem, kita dapat menggunakan kode program ini untuk segala untuk soal yang berbeda. Nah, next selanjutnya kita untuk selanjutnya itu kita masukkan matriks, kita masukkan nilai satu utama yang sudah kita peroleh ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA1 sama dengan, nah kita masukkan, kita tulis di sini matriks, kemudian buka kurung C, kemudian buka kurung lagi, kita masukkan nilai satu utamanya, kemudian dari baris kedua sampai baris ke-6 tidak ada perubahan, maka kita tulis saja S numerik matriks AA untuk baris kedua, kemudian koma S dot numerik untuk baris AA untuk matriks AA baris ke-3 kemudian koma S dot numerik untuk matriks AA baris ke-4, kemudian koma S dot numerik matriks AA untuk baris ke-5 dan S dot numerik baris AA untuk matriks ke-6, baris ke-6. Jika sudah, maka koma and call sama dengan 12, koma by row sama dengan true, lalu kita enter, kita panggil matriks AA1 nya. Nah, di sini kita sudah memasukkan nilai satu utama ke dalam matriks AA1. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah nilai yang berada di bawah nilai satu utama menjadi angka 0. Selanjutnya itu pada baris kedua kita sebut saja L2 sama dengan matriks AA1 baris kedua kita kurang dengan matriks AA1 baris 2 kolom 1 yang dikalikan dengan matriks AA1 baris 1.
lalu kita tekan enter, lalu kita panggil L2 nya. Nah di sini telah berubah untuk baris kedua pada kolom 1 menjadi 0. Selanjutnya untuk pada baris ketiga kita sebut saja L3 sama dengan matriks AA1 baris ketiga kita kurang dengan matriks AA1 baris ke-3 kolom 1 yang dikalikan dengan matriks AA1 baris 1. Lalu kita enter, kita panggil L3 nya. Nah di sini juga sudah berubah menjadi 0. Langkah selanjutnya untuk baris keempat kita sebut saja L4. Nah sama dengan matriks AA1 baris keempat koma kita kurang dengan matriks AA1 baris keempat kolom 1 yang dikalikan dengan matriks AA1 baris 1. Lalu kita enter, kita panggil baris keempatnya. Di sini juga sudah berubah menjadi 0. Untuk selanjutnya yaitu baris kelima kita sebut saja L5 sama dengan matriks AA1 baris 5 dikurang matriks AA1 baris kelima kolom 1 yang dikalikan dengan matriks AA1 baris 1. Lalu kita enter, kita panggil baris kelimanya. Di sini juga sudah berubah menjadi angka 0. Selanjutnya yaitu untuk baris ke-6 kita sebut saja L6 sama dengan matriks AA1 baris ke-6 A1 baris 6 dikurang dengan matriks AA1 baris 6 kolom 1 yang dikalikan dengan matriks AA1 baris 1. Selanjutnya kita enter, kita panggil baris ke-6 nya. Nah di sini juga sudah berubah menjadi angka 0. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan matriks, kita masukkan nilai yang sudah kita ubah menjadi 0 di bawah nilai 1 utama ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA2. Matriks AA2 kita tuliskan matriks buka kurung C buka kurung, kemudian untuk baris pertamanya tetap maka kita tuliskan S dot numerik AA1 baris 1. Kemudian untuk baris kedua sampai baris ke-6 nya kita ganti yaitu L2, L3, L4, L5, kemudian L6, kemudian koma encol 2 sama dengan 12, koma by row sama dengan T. Nah, kita menggunakan encol 12 di sini karena terdapat 12 kolom. Kita periksa apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, maka kita enter. Lalu kita panggil matriks AA2 nya. Nah, di sini sudah berhasil kita masukkan nilai 0 tadi ya ke bawah nilai 1 utama. Langkah selanjutnya yaitu pada kolom kedua, baris kedua kita ubah menjadi nilai 1 utama dengan cara yaitu kita sebut saja pada baris kedua L7 sama dengan matriks AA2 baris kedua kita kalikan dengan 1 per matriks AA2 baris kedua kolom kedua. Lalu kita enter, lalu kita panggil L7 nya. Nah di sini pada kolom kedua, pada baris kedua kolom kedua
telah berubah menjadi nilai satu utama. Langkah selanjutnya itu kita masukkan nilai satu utama ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA3. Matriks AA3 kita tuliskan di sini matriks buka kurung C buka kurung. Untuk baris pertama nilainya tetap, maka kita tuliskan S dot numerik matriks AA2 baris 1, kemudian koma L7 karena nilai satu utamanya berada di baris kedua, kolom kedua. Maka langkah selanjutnya itu pada baris ketiga sampai baris ke-6 tidak ada perubahan, maka kita tuliskan saja S dot numerik AA2 baris ke-3. Selanjutnya S dot numerik matriks AA2 baris ke-4. Selanjutnya S dot numerik matriks AA2 baris ke-5, kemudian koma S dot numerik matriks AA2 baris ke-6. Nah, jika sudah, koma encol sama dengan 12, koma by row sama dengan true. Ya, kita periksa kembali apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, maka kita tekan enter, lalu kita panggil matriks AA3-nya. Nah, di sini telah berubah untuk baris kedua, kolom kedua menjadi nilai satu utama. Langkah selanjutnya kita akan mengubah nilai pada di atas nilai satu utama menjadi 0 dan di bawah nilai satu utama menjadi angka 0. Yaitu untuk baris pertama kita sebut saja L8 L8 sama dengan matriks AA3 baris 1 kita kurang dengan matriks AA3 baris 1 kolom 2 yang kita kalikan dengan matriks AA3 baris kedua. Nah, jika sudah, lalu kita tekan enter, kita panggil L8-nya untuk baris pertama. Nah, di sini sudah berubah untuk baris pertama kolom kedua menjadi angka 0. Selanjutnya untuk baris ketiga kita sebut saja L9. Maka matriks AA3 pada baris ketiga dikurang dengan matriks AA3 pada baris keempat kolom kedua yang dikalikan dengan matriks AA3 baris kedua. Lalu kita tekan enter, kita panggil L9-nya pada baris ketiga. Nah, di sini kita lihat, kita periksa kembali apakah sudah benar. Mohon maaf terjadi kesalahan, kekeliruan bahwa untuk baris ketiganya di sini kita ubah lagi. Nah, kita panggil L9-nya. Nah, telah berubah untuk baris ketiga kolom kedua menjadi angka 0. Langkah selanjutnya itu baris keempat kita sebut saja L10. Maka matriks AA3 baris keempat dikurang dengan matriks AA3 baris keempat kolom kedua yang dikalikan dengan matriks AA3 kolom kedua. Lalu kita enter. Kita panggil L10. Nah, di sini juga sudah berubah untuk baris keempat pada kolom kedua menjadi angka 0. Selanjutnya untuk baris kelima kita sebut saja L11 matriks AA3 baris ke-5 kita kurang dengan matriks AA3 baris ke-5 kolom kedua yang dikalikan dengan matriks AA3 baris kedua. Saja kita enter, kita panggil L11-nya
Di sini juga sudah berubah menjadi angka 0. Angka selanjutnya itu untuk baris ke-6 kita sebut saja L12. Maka L12 sama dengan baris matriks AA3 baris ke-6 dikurang dengan matriks AA3 baris ke-6 kolom ke-2 yang dikalikan dengan matriks AA3 baris ke-2. Selanjutnya kita enter, kita panggil baris ke-6 nya. Nah, di sini juga sudah berubah untuk baris ke-6 pada kolom kedua menjadi angka 0. Selanjutnya kita masukkan nilai 0 yang telah kita peroleh ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA4. Kita tuliskan di sini matriks buka kurung C. Nah, karena pada baris pertamanya L8, maka kita tuliskan di sini L8. Untuk baris keduanya tidak ada perubahan, maka kita tuliskan S dot numerik ya. Matriks AA3 pada baris kedua. Kemudian untuk baris ketiganya kita ubah L9, kemudian baris keempatnya L10, kemudian baris kelimanya L11, kemudian baris keenamnya L12, lalu koma encol sama dengan encol sama dengan 12, kemudian by row sama dengan true, lalu enter. Jika sudah terasa benar, kita panggil A4 nya. Nah, di sini sudah berubah bentuk pada kolom kedua menjadi 010000. Selanjutnya itu adalah kita mencari nilai mengubah pada baris ketiga kolom ketiga menjadi nilai satu utama dengan cara yaitu kita sebut saja pada baris ketiganya L13 matriks A4 baris ketiga kita kali dengan 1 per matriks AA4 baris ketiga kolom ketiga, lalu kita enter, kita panggil baris ketiganya. Nah, di sini untuk kolom ketiga baris ketiga kolom ketiga sudah berubah menjadi nilai satu utama. Langkah selanjutnya itu kita masukkan nilai satu utama ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA5 sama dengan AA5. Kita tuliskan di sini matriks C buka kurung C buka kurung. Nah, di sini yang berubah yaitu hanya pada baris ketiga. Maka baris pertama, baris kedua, dan baris keempat sampai baris keenam itu tidak ada perubahan, maka kita tuliskan saja S dot numerik matriks AA4 baris 1, kemudian S dot numerik matriks AA4 baris kedua, kemudian S. Kemudian karena yang kita masukkan di sini adalah nilai satu utamanya, maka kita ganti pada baris ketiganya itu dengan L13. Kemudian koma untuk baris keempatnya S dot numerik AA4 baris ke-4, kemudian koma S dot numerik matriks A4 baris ke-5, kemudian koma S dot numerik matriks A4 baris ke-6, kemudian koma encol sama dengan 12, koma by row sama dengan true. Lalu kita periksa kembali apakah sudah benar rumus yang kita buat tadi. Nah, S dot numerik A4 S2. Nah, jika terasa sudah benar, maka kita tekan enter, lalu kita panggil matriks A5 nya. Nah, di sini sudah berhasil kita ubah pada baris ketiga kolom ketiga menjadi nilai satu utama. Langkah selanjutnya maksudnya kita masukkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ubah nilai yang berada di atas nilai satu utama menjadi angka 0 dan
nilai yang berada di bawah satu utama menjadi angka 0 untuk keseluruhannya. Nah, pada baris pertama kita sebut saja L14 matriks AA5 baris 1 matriks baris 1 dikurang dengan matriks AA5 baris 1 kolom ke 3 yang dikalikan dengan matriks AA5 baris ke-3. Lalu kita enter, kita panggil baris pertamanya. Nah, baris pertamanya di sini sudah menjadi 0 untuk kolom ketiga. Selanjutnya itu pada baris kedua kita sebut saja L15 matriks AA5 baris kedua, kita kurang dengan matriks AA mohon maaf, untuk L14 sepertinya ada kekeliruan, maka kita ubah kembali. Di sini seharusnya matriks AA5. Nah, kita panggil lagi L14-nya. Nah, sudah. Untuk L15-nya pada baris kelima kita lanjut, yaitu matriks AA5 baris kedua dikurang dengan matriks AA5 baris kedua kolom ketiga, kemudian yang dikalikan dengan matriks AA5 baris ke-3. Lalu kita enter, kita panggil baris keduanya. Di sini baris keduanya untuk kolom ketiga telah berubah menjadi angka 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk baris keempat kita sebut saja L16 pada matriks AA5, yaitu baris ke-4 kita kurang dengan matriks AA5 baris ke-4 kolom ke-5, mohon maaf, kolom ketiga, lalu kita kalikan dengan matriks AA5 baris ke-3. Lalu kita enter, kita periksa dulu apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, lalu kita tekan enter, lalu kita panggil baris keempatnya. Nah, di sini pada baris keempat kolom ketiga telah berubah menjadi angka 0. Selanjutnya itu pada baris kelima L17, kita sebut saja L17 pada baris kelima, kemudian matriks AA5 baris kelima kita kurang dengan matriks AA5 baris kelima kolom ketiga yang dikalikan dengan matriks AA5 baris ke-3. Selanjutnya kita enter, kita panggil L17 nya atau baris kelima pada kolom ketiga telah berubah juga menjadi angka 0. Nah, kita selanjutnya untuk baris ke-6 kita sebut saja L18 matriks AA5 baris ke-6 kita kurang dengan matriks AA5 baris ke-6 kolom ketiga yang dikalikan dengan matriks AA5 pada baris ke-3. Selanjutnya kita enter, kita panggil baris ke-6 nya. Nah, di sini baris ke-6 kolom ketiga telah berubah menjadi angka 0. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai 0 yang telah kita peroleh tadi ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA6. Kita tuliskan di sini matriks buka kurung C buka kurung. Untuk baris pertamanya yaitu L14, kemudian untuk baris keduanya yaitu L15, dan baris ketiganya yaitu nilai satu utama tidak ada perubahan, maka kita tulis saja di sini S numerik baris ketiga AA5 baris ke-3. Nah, kemudian
pada baris keempat yaitu L16, kemudian baris kelima yaitu L17, kemudian baris keenam yaitu L18, koma encol sama dengan 12, by row sama dengan true, kita tutup kurung. Nah, kita periksa kembali apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, maka kita tekan enter, lalu kita panggil matriks AA6-nya. Nah, di sini pada kolom ketiga telah berubah bentuk, nilainya menjadi 001000000. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mengubah pada baris keempat kolom keempat yaitu menjadi nilai satu utama dengan cara kita sebut saja pada baris keempat yaitu adalah L19. L19 yaitu matriks AA6 baris 4 kita kalikan dengan 1 bagi matriks AA6 baris 4 kolom 4. Selanjutnya kita enter, kita panggil baris pertamanya L19. Nah, di sini pada kolom keempat baris keempat telah berubah menjadi nilai satu utama. Selanjutnya nilai satu utama ini kita masukkan ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA7. Nah, AA7 kita tuliskan di sini matriks buka kurung C dan buka kurung lagi. Nah, di sini kita masukkan sama seperti sebelumnya. Untuk baris pertama sampai baris ketiga tidak ada perubahan, maka kita tuliskan saja s dot numerik AA6 baris 1, koma, kemudian s dot numerik baris 2 matriks AA6 baris kedua, koma s dot numerik matriks AA6 baris ketiga. Kemudian kita ganti nilai satu utamanya menjadi L19, lalu koma s dot numerik AA6 baris ke 5, kemudian koma s dot numerik matriks AA6 baris ke 6, lalu koma encol sama dengan 12, koma by row sama dengan true. Lalu kita periksa apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, maka kita tekan enter, lalu kita panggil matriks AA7-nya. Nah, di sini sudah berubah menjadi 1 pada baris keempat kolom keempat. Langkah selanjutnya yaitu kita akan ubah nilai di atas nilai satu utama pada kolom 4 menjadi 0 dan nilai pada di bawah nilai satu utama pada kolom 4 menjadi 0 juga. Nah, untuk baris pertamanya kita sebut saja L20. Kemudian matriks A7 baris 1 kita kurang dengan matriks AA7 pada baris keempat pada baris ke-1 kolom keempat yang dikalikan dengan matriks AA7 baris keempat. Ini kita enter, kita panggil baris pertamanya. Di sini telah berubah menjadi angka 0 untuk baris pertama kolom keempat. Selanjutnya itu untuk baris kedua yaitu L21, kita sebut saja L21, maka matriks AA7 baris kedua kita kurang dengan matriks AA7 baris kedua kolom keempat dikali dengan
matriks AA7 kolom, maksudnya baris keempat. Nah, kita tekan enter, kita panggil baris keduanya. Di sini juga sudah berubah pada baris kedua kolom keempat menjadi angka 0. Selanjutnya untuk baris ketiga, yaitu kita sebut L22 sama dengan matriks AA7 baris ketiga dikurang dengan matriks AA7 baris ketiga, baris ketiga kolom keempat, kemudian kita kalikan dengan matriks AA7 baris 4, lalu kita tekan enter, kita panggil L22 baris ketiganya. Nah, di sini pada baris ketiga kolom keempat sudah berubah menjadi angka 0. Selanjutnya itu pada baris kelima, kita sebut saja L23 matriks AA7 baris kelima, kita kurang dengan matriks AA7 baris kelima kolom keempat, kita kalikan dengan matriks AA7 baris kelima, baris keempat. Selanjutnya kita enter, kita panggil baris kelimanya. Nah, di sini juga sudah berubah pada baris kelima kolom keempat menjadi angka 0. Selanjutnya itu untuk baris keenam, kita sebut saja L24 matriks AA7 pada baris keenam, kita kurang dengan matriks AA7 pada baris ke 6 kolom keempat, dikalikan dengan matriks AA7 baris keempat. Selanjutnya kita enter, kita panggil baris 6-nya. Nah, di sini juga sudah berubah untuk baris ke-6 kolom keempat menjadi angka 0. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan mengubah kita akan memasukkan nilai 0 yang telah kita peroleh tadi ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA. Mohon maaf, di sini telah terjadi kekeliruan. L24 itu seharusnya AA7. Nah, sudah, kita periksa kembali. Nah, baiklah, kita akan memasukkan nilai 0 yang telah kita peroleh ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA8. Kita tulis di sini matriks C, buka kurung, C, buka kurung lagi. Nah, karena di sini baris pertamanya 0, maka kita tuliskan untuk baris pertamanya L20, kemudian untuk baris keduanya L21, baris ketiganya L22, dan baris ketiganya itu nilai satu utama, maka tidak ada perubahan. Kita tuliskan saja dengan S dot numerik matriks AA matriks AA7 baris ke 4, selanjutnya koma. Untuk baris ke untuk baris ke 5-nya kita tulis L23. Untuk baris ke 6 kita tulis L24, koma, encol sama dengan 12, Bairo, kemudian koma Bairo sama dengan true. Lalu kita periksa kembali apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, maka kita tekan enter, lalu kita panggil matriks AA8-nya. Nah, di sini juga sudah berubah pada kolom keempat, yaitu menjadi bentuk 0,0,01,00. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan mencari nilai satu utama pada baris kelima kolom kelima. Kita akan merubah nilainya itu menjadi nilai satu utama. Kita sebut saja dengan cara untuk pada baris kelimanya kita sebut saja dengan L25 sama dengan matriks AA8 pada baris 5 dikalikan dengan 1 per matriks AA8 pada baris kelima kolom kelima. Lalu kita tekan enter, kita panggil baris kelimanya.
Di sini pada kolom kelima, untuk baris kelima kolom kelima telah berubah menjadi nilai satu utama. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan nilai satu utama ke dalam matriks baru, yaitu kita sebut saja matriks AA9. Matriks AA9 kita tuliskan di sini matriks buka kurung C buka kurung. Untuk baris pertama sampai baris keempatnya bernilai tetap, maka kita tuliskan saja s dot numerik AA8 baris 1, kemudian s dot numerik AA8 baris 2, kemudian s dot numerik AA8 baris ketiga, kemudian s dot numerik AA8 baris keempat, kemudian nilai satu utamanya kita masukkan menjadi 25, lalu baris keenamnya s dot numerik AA matriks AA8 matriks AA8 baris ke 6, lalu koma encol sama dengan 12, koma byrow sama dengan true. Lalu kita periksa kembali apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, lalu kita tekan enter. Mohon maaf, apa itunya tertekan. Kita ulangi lagi. Ya. Untuk matriks barunya AA9 tadi tertekan jadi hilang semua. Lalu AA9 tuliskan matriks buka kurung C buka kurung baris pertama, yaitu kita di sini akan memasukkan nilai satu utama, maka yang lainnya tetap s dot numerik AA8 baris 1, s dot numerik AA8 baris 2, s dot numerik AA8 baris ketiga, s dot numerik AA8 baris keempat. Di sini kita akan memasukkan nilai satu utama pada kolom kelima. Kemudian kita masukkan nilai pada baris kelimanya. Kolom kelima itu L25. Lalu kita s dot numerik AA8 baris ke-6. Lalu jika sudah, kita masukkan koma encol 12 byrow sama dengan true, lalu kita enter, kita panggil matriks AA9 nya. Di sini telah kita masukkan nilai satu utama ke dalam baris kelima kolom kelima. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan mengubah nilai pada kolom kelima pada yang berada di atas nilai satu utama dan di bawah satu utama pada kolom kelima menjadi angka 0. Pertama yaitu kita ubah pada baris pertamanya, kita sebut saja L26 matriks AA9 baris 1 kita kurang dengan matriks AA9 baris 1 kolom kelima yang dikalikan dengan matriks AA9 baris 5, lalu enter, kita panggil baris pertamanya. Di sini pada baris pertama kolom kelima telah berubah menjadi angka 0. Langkah selanjutnya itu pada baris kedua kita lakukan hal sama
Untuk baris kedua itu kita sebut saja L27. Kemudian matriks AA9 baris kedua kita kurang dengan matriks AA9 baris kedua kolom kelima yang dikalikan dengan matriks AA9 baris kelima, lalu kita tekan enter, lalu kita panggil baris keduanya L27. Nah, di sini pada baris kedua kolom kelima telah berubah menjadi angka 0. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada baris ketiga, kita sebut saja L28 matriks AA9 baris ketiga dikurang dengan matriks AA9 baris ketiga kolom kelima yang dikalikan dengan matriks AA9 kolom kelima baris kelima, lalu kita tekan enter, lalu kita lihat baris ketiganya. Nah, di sini juga sudah berubah menjadi angka 0. Lalu selanjutnya untuk baris keempat yaitu kita sebut saja L29 matriks AA9 baris keempat, kemudian matriks AA dikurang dengan matriks AA9 baris keempat kolom kelima yang dikalikan dengan matriks AA9 kolom baris kelima, lalu kita enter, kita panggil baris keempatnya. Di sini pada baris keempat kolom kelima telah berubah menjadi angka 0. Selanjutnya itu pada baris ke-6 kita sebut saja L30, kemudian matriks AA9 baris ke-6 koma AA9 baris ke-6 kolom kelima yang dikalikan dengan matriks AA9 baris kelima, lalu kita enter, kita panggil baris ke-6 nya. Untuk baris ke-6 di sini baris ke-6 kolom kelima telah berubah L30. Untuk baris ke-6 kolom kelima 1, 2, 3, 4, 5 telah berubah menjadi angka 0. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan memasukkan nilai 0 yang telah kita peroleh tadi ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA10. Kita tulis di sini matriks buka kurung C buka kurung. Untuk pada baris pertamanya kita masukkan L26, kemudian baris keduanya L27, baris ketiganya L28, baris keempatnya L29, baris kelimanya yaitu tetap ya nilai 1 utama, maka kita tuliskan saja dot numerik matriks AA9 baris kelima, lalu koma. Untuk baris ke-6 nya kita buat L30 baris ke-6, lalu koma encol sama dengan 12, koma by row sama dengan true. Lalu kita periksa apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, lalu kita tekan enter, lalu kita panggil matriks AA10 nya. Nah, di sini juga sudah berubah bentuk pada kolom kelima menjadi bentuk 00010. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan mengubah nilai pada baris ke-6 kolom ke-6 menjadi nilai 1 utama dengan cara yaitu untuk baris ke-6 nya kita sebut saja L31 L31 sama dengan matriks AA10 pada baris ke-6, kemudian kita kalikan dengan 1 dibagi matriks AA10 matriks baris ke-6 kolom ke-6, lalu kita enter, kita lihat, kita panggil baris ke-6 nya. Nah, pada baris ke-6 kolom ke-6 telah berubah menjadi nilai 1 utama. Langkah selanjutnya itulah kita akan memasukkan nilai 1 utama ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA11 sama dengan, kita tuliskan di sini matriks, kemudian buka kurung C, buka kurung lagi.
Nah, pada baris pertama sampai baris ke-5 itu tetap, maka kita tuliskan saja S dot numerik matriks AA 10 sama baris 1, kemudian koma S dot numerik baris AA 10 matriks AA 10 baris kedua, kemudian koma S dot numerik baris AA 10 baris ketiga, kemudian koma S dot numerik matriks AA 10 baris keempat, koma S dot numerik matriks AA 10 baris kelima, kemudian kita masukkan koma L31, lalu koma encol 12, koma by row sama dengan true, lalu kita tutup kurung. Kita periksa kembali apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, maka kita bisa langsung tekan enter. Kita periksa matriks A11 nya. Nah, pada baris ke-6 dan kolom ke-6 telah berubah menjadi nilai 1 utama. Langkah selanjutnya, maksudnya telah kita masukkan nilai 1 utama ke dalam baris ke-6 dan kolom ke-6. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan mengubah nilai yang berada di atas nilai 1 utama menjadi angka 0. Pada baris pertama kita sebut saja L32 sama dengan matriks AA11 pada baris 1 kita kurang dengan AA11 baris 1 kolom 6, kemudian kita kalikan dengan matriks AA11 baris 6, lalu kita enter. Kita panggil baris pertamanya. Nah, di sini telah berubah untuk baris pertama kolom ke-6 menjadi angka 0. Selanjutnya kita lakukan hal sama untuk baris kedua, yaitu L3, kita sebut saja L32. Maka matriks A11 baris kedua dikurang dengan matriks A11 baris 2 kolom 6 yang dikalikan dengan matriks A11 baris 6. Lalu kita periksa kembali apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, lalu kita tekan enter. Nah, kita panggil baris keduanya. Nah, pada baris kedua kolom ke-6 telah berubah menjadi angka 0. Selanjutnya itu pada baris ketiga kita sebut saja L34 A11 baris 3 dikurang A11 baris 3 kolom 6 yang dikalikan dengan matriks A11 baris 6. Lalu kita enter, kita panggil baris ketiganya. Nah, pada baris ketiga kolom 6 sudah berubah menjadi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya itu pada baris keempat kita sebut saja L35 matriks A11 baris keempat kita kurang dengan matriks A11 baris keempat kolom ke-6 kita kalikan dengan matriks A11 baris ke-6, lalu kita enter, kita panggil baris ke-4-nya. Nah, di sini pada baris keempat kolom ke-6 telah berubah menjadi angka 0. Angka selanjutnya itu pada baris ke-5 kita sebut saja L36 matriks A11 baris ke-5
kita kurang dengan matriks AA11 baris ke-5 kolom ke-6 yang dikalikan dengan matriks AA11 baris ke-6. Lalu kita tekan enter, lalu kita panggil baris ke-5-nya. Nah, di sini pada baris ke-5 telah berubah menjadi pada baris ke-5 kolom ke-6 telah berubah menjadi angka 0. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan nilai 0 yang telah kita peroleh ke dalam matriks baru. Kita sebut saja matriks AA12 sama dengan kita tuliskan matriks buka kurung C buka kurung, lalu kita masukkan nilai 0 tadi, yaitu pada baris pertama L32, kemudian baris kedua maksudnya L33, kemudian baris ketiga L34, baris keempat L35, baris ke-5 L36, dan baris ke-6 itu nilai 1 utama, maka nilainya tetap kita tuliskan S dot numerik AA11 baris ke-6, kemudian koma encol sama dengan 12, koma by row sama dengan true. Lalu periksa kembali apakah sudah benar. Jika terasa sudah benar, maka kita tekan enter, lalu kita panggil matriks AA12-nya. Nah, di sini telah berpindah matriks identitas yang sebelumnya berada di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya di sini kita panggil inverse-nya. Inverse-nya itu berada pada kolom ke-7 sampai kolom ke-12, yaitu tepat berada di sebelah matriks identitas. Caranya yaitu kita sebut di sini inverse BB, lalu sama dengan matriks AA12 pada baris pada baris 1 kolom 7, koma matriks AA12 baris 2 baris 1 kolom 8 kemudian matriks AA12 baris 1 kolom 9, kemudian matriks AA12 baris 1 kolom 10, kemudian matriks AA12 baris 1 kolom 11, kemudian koma matriks AA12 baris 1 kolom 12. Selanjutnya yaitu matriks AA12 baris kedua kolom 7, kemudian matriks AA12 baris 3 kolom 7, kemudian matriks AA12 baris 4 kolom 7, kemudian koma matriks AA12 baris 5 kolom 7. Mohon maaf, di sini telah terjadi kekeliruan 2,7. Seharusnya di sini 1,7, 1,7, kemudian mohon maaf 2,7, kemudian 2,8, kemudian 1,12, 2,7, 2,8,
2,9 2,10. Kemudian matriks AA 12 2,11. Kemudian matriks AA 12 2,12, matriks AA 12 3,7. Kemudian matriks AA 12 3,8, matriks AA 12 3,9, matriks AA 12 3,10, matriks AA 12 3,11, dan matriks AA 12 3,12. Kita periksa kembali apakah sudah benar. Baiklah, kita lanjutkan kembali. AA 12, mohon maaf, kita lanjutkan kembali. 4,7, matriks AA 12 4,8, matriks AA 12 4,9, matriks AA 12 4,10, matriks AA 12 4,11, matriks AA 12 4,12. Selanjutnya itu matriks AA 12, 5, 7 pada kolom ke-7, kemudian matriks AA 12 baris ke-5 kolom ke-8, dan matriks AA 12 matriks ke-6 5 kolom ke-9, matriks AA 12 baris ke-5 kolom 10, matriks AA 12 matriks ke-6 5 11, kemudian matriks AA 12 baris ke-5 kolom ke-12, selanjutnya matriks AA 12 baris ke-6 kolom ke-7, matriks AA 12 baris ke-6 kolom ke-8, matriks AA 12 baris ke-6 kolom ke-9, matriks AA 12 baris ke-6 kolom ke-10, matriks AA 12 baris ke-6 kolom ke-11, matriks AA 12 baris ke-6 kolom ke-12. Kemudian kita tutup kurung, n col sama dengan 6, karena kita di sini cuma mengambil inverse-nya saja, yaitu terdapat cuma 6 kolom, maka kita tulis n col sama dengan 6, lalu koma, by row sama dengan true, lalu tutup kurung, lalu kita enter.
terjadi kesalahan, maka kita cari kesalahannya itu adalah baris 1,7 A12 baris 1 pada kolom ke-7. Mohon maaf, A12 baris 1 kolom ke-7 inverse BB A12 baris 1 kolom ke-7, komanya mohon maaf, di sini saya lupa memberikan perintah matriks, maka dari itu kita harus menuliskannya. Nah, kita tuliskan di sini matriks C kurung lagi. Nah, sudah. Lalu kita tekan enter. Nah, terjadi kesalahan. Oh, ternyata kita belum menutup kurung. Pada ini. Nah, matriks C and call sama dengan 6, by row sama dengan true. Matriks C A12 enter. Unexpected symbol in inverse matrix A12 1,8 2,10. Oh, ada yang salah, kita periksa kembali. A12 pada 3 pada baris ketiga. Nah, di sini kita enter. Nah, kita panggil inverse B nya. Nah, di sini kita telah memperoleh inverse dari matriks BB. Untuk membuktikan bahwa inverse BB ini benar, maka kita kalikan matriks BB dengan matriks inverse BB yang telah kita peroleh ini. Jika hasilnya sama dengan matriks identitas, maka matriks inverse BB ini terbukti benar dengan cara yaitu kita tuliskan di sini uji kebenaran sama dengan matriks BB dikali dengan inverse BB. Nah, di sini kita menggunakan persen, bintang, persen untuk mengalihkan dua matriks, yaitu matriks BB dan matriks inverse BB. Nah, pada inverse BB lalu kita tekan enter. Nah, kita panggil uji kebenarannya. Nah, di sini di sini inverse BB ini benar ya, karena jika dikali dengan matriks BB dengan matriks inverse BB, maka hasil matriksnya identitas. Di sini pada entry diagonalnya itu 1, dan selain dari entry diagonalnya itu adalah bernilai 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya kita akan menyalin kode program yang telah kita buat ke layar editor. Kita akan menyalin kode program yang sudah terbukti benar. Baiklah, kita copy saja.
matriks PB nya, kemudian matriks AA yang telah digabungkan dengan matriks identitas, kemudian L1 nya, kemudian A1 nya, kemudian L2 nya, kemudian L3, kemudian L4, kemudian L5, kemudian L6, kemudian matriks AA2. Kita copy semuanya yang rumus yang telah kita tulis dalam bentuk kode program yang benar, dan L7, kemudian A3, kemudian L8, kemudian L9 yang terbukti benar ya. Di sini kita perhatikan bahwa yang terbukti tadi terdapat banyak kesalahan, maka kita harus berhati-hati bahwa L9 yang benar yaitu yang ini. Kemudian L10, kemudian L11, kemudian L12, kemudian matriks A4, kemudian L13, kemudian matriks A5, matriks A5, kemudian L14, kemudian L15, kemudian L16, kemudian L17, kemudian L18, kemudian matriks A6, kemudian L19, kemudian A7, kemudian L20, kemudian L21, L21, kemudian L22, kemudian L23, kemudian L24, kemudian L24, kemudian matriks A8, kemudian L25, kemudian matriks A9 nya, A9, kemudian L26, kemudian L27, L28, L29, L9, L30, L30, kemudian matriks AA10, matriks A10, kemudian L31, kemudian AA11,
2 L33 L34 L35 L36 L36, kemudian matriks A12 kemudian inverse kemudian kita masukkan di sini uji kebenaran. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan list untuk membuat daftar solusinya. Ya, yang pertama itu inverse sama dengan, untuk solusi inverse-nya kita tuliskan inverse PB. Kemudian untuk uji kebenarannya kita tuliskan di sini sama dengan uji kebenaran. Nah, jika kita telah selesai menuliskan semua, maka kita akan membuat kode program untuk memanggilnya. Cukup dengan solusi function. Kita akan menuliskan di sini kita akan menuliskan di sini untuk fungsinya, yaitu kita tuliskan perintah inverse 6 kali 6 sama dengan function matrix BB dan matrix AA. Lalu kita buka dengan kurung kurawal, lalu kita akhiri atau kita tutup dengan tutup kurung kurawal. Nah, jika sudah, kita pilih semuanya, lalu kita klik run. Nah, lalu di sini kita tuliskan perintah inverse 6 kali 6 untuk matriks BB, AA. Lalu kita enter. Nah, di sini telah kita peroleh nilai inverse dari matriks BB, yaitu sebagai berikut, dan uji kebenarannya atau matriks identitasnya membuktikan bahwa nilai inverse ini terbukti benar, bahwa matriks inverse BB adalah inverse dari matriks BB. Ini adalah nilai uji, ya, matriks identitasnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.
Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.